kita lanjutkan terkait apa yang kemudian dikendalikan oleh organ paru-paru, yaitu paru-paru dia mengendalikan kulit dan juga rambut. Kulit dan juga rambut. Tadi kan sudah kita pelajari bahwa paru-paru kan menerima zalir atau air cairan dari limpa, kemudian oleh paru-paru nanti disebarkan menuju kepada kulit, dan ternyata juga disebarkan ke rambut, sehingga kulit dan rambut dia kemudian akan diberikan satu kelembapan, tidak terlalu kering. Maka ketika kondisi paru-paru sehat, dia bisa memberikan pancaran atau penyebaran yang merata ke kulit dan juga rambut, maka kulit dan rambut dia akan sehat, kemudian akan cukup cairan, ya, lembab, ya, tidak kering, kemudian juga cukup makanan, ya, akan berkilau, dan juga kalau di kulit nanti pembukaan dan penutupan pori-pori juga akan normal, pengeluaran keringat juga akan normal, ya. Rambut juga akan berkilau, sehat, ya. Tidak kering, tidak mudah patah, seperti itu. Nah, tetapi ketika fungsi mengendalikan kulit dan paru-paru, ya, paru-paru gagal memberikan air, cairan, zalir ke kulit dan rambut, ya nanti kulitnya jadi kering, kemudian kulitnya akan gatal-gatal yang kering, kemudian nanti tidak lembab, ya. Rambut kurang lembab, ya, akan kering juga, akan mudah patah, mudah rontok, ya, kurang subur, seperti itu. Dan akan pada kulit akan pori-pori itu membuka dan menutupnya tidak normal. Nah, kemudian paru-paru ini kan terkait dengan kulit, ya. Paru-paru kan akan mengirim Qi pertahanan di bawah kulit, ya, di ruang antara kulit dengan otot, itu berarti di bawahnya kulit. Di ruang itu Qi pertahanan yang akan di sini dia fungsinya untuk menghangatkan tubuh, kemudian juga akan melindungi tubuh dari faktor penyebab penyakit luar, sehingga nanti kalau ada serangan dari luar akan dilawan, akan dilindungi oleh Qi pertahanan. Nah, ketika paru-paru bermasalah, Qi pertahanan ini juga akan gagal untuk sampai ke ruang bawah kulit secara merata. Dia akan lemah dan orangnya itu akan kedinginan, kemudian akan mudah terserang faktor penyebab penyakit luar, terutama dingin, angin, dan juga panas, seperti itu. Dan nanti juga buka tutup dari pori-pori kulit jadi tidak normal, akan keluar yang namanya keringat spontan. Keringat spontan berarti tidak beraktivitas banyak, tidak cuaca yang panas, tapi malah berkeringat, seperti itu. Nah, ketika terjadi yang namanya keringat spontan, ini kan ada zalir, tetapi di zalir ini ada juga yang namanya Qi penggizi yang bersamaan dengan darah juga. Ketika dia keluar dalam bentuk keringat yang terlalu banyak dan tidak tepat, berarti yang keluar tidak hanya air tapi juga Qi. Baik ada Qi penggizi, kemudian ada Qi pertahanan. Qi penggizi itu kan nanti hanya sedikit untuk keluar, ya. Sedikit untuk keluar karena dia tempatnya di dalam. Yang utama adalah Qi pertahanan. Jadi zalir, kemudian Qi akan semuanya keluar melalui keringat, sehingga kalau keringatnya berlebihan nanti orangnya akan lemas karena Qi atau energinya juga ikut keluar, seperti itu. Nah, kemudian pori-pori kulit, ya, ini masih terkait dengan kulit. Pori-pori kulit ini juga disebut sebagai pintu Qi, ya, karena selain nanti yang keluar keringat, air, nanti Qi-nya juga bisa
keluar lewat situ. Seperti itu. Maka orang yang berkeringat banyak itu bisa jadi lemas karena keringat keluar bentuk air, tapi juga ada qi yang ikut keluar. Nah, seperti itu. Nah, inilah terkait dengan paru-paru, yaitu mengendalikan kulit dan juga rambut. Nah, kemudian kita hapus terlebih dahulu. Bahwa paru-paru dia itu terbuka ke hidung. Jadi bisa ada nilai diagnosa di hidung terkait paru-paru. Kalau paru-paru sehat normal, qi-nya kuat, ya terkait dengan hidung, yaitu pernapasan dan juga penciuman, dia juga akan normal. Tetapi ketika paru-paru bermasalah, misal paru-paru sedang diserang oleh faktor penyebab penyakit luar, sehingga dia bisa jadi melemah, atau ada faktor patogen atau faktor penyebab penyakit luar seperti angin atau dingin masuk ke tubuh, nanti akan mengganggu pada pernapasan dan juga penciuman. Misal akan timbul batuk, kemudian akan sesak napas, kemudian juga jadi bersin, ya. Nah, kemudian juga akan terjadi hidung tersumbat atau pilek, hidungnya tersumbat. Kemudian pada penciuman, ini penciumannya jadi tidak peka, mencium aroma parfum atau minyak kayu putih itu kurang tercium dengan jelas, seperti itu. Nah, kemudian ketika paru-paru dia itu justru dalam kondisi yang panas, ini bahkan bisa sampai mimisan, ada pengeluaran darah dari pembuluh darah di sekitar hidung. Karena paru-paru yang panasnya itu membakar pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil itu, sehingga pecah dan keluar darahnya, sehingga jadi mimisan. Dan panas ini sifatnya adalah mendorong darah, seperti itu. Dan kemudian organ lain yang mempengaruhi penciuman selain paru-paru nanti juga ada ginjal. Ini bisa ada pada pembahasan terkait dengan fungsi-fungsi organ ginjal. Oke. Nah, itulah terkait paru-paru mengendalikan kulit dan rambut, dan dia terbuka ke hidung. Kita cukupkan dan kita lanjutkan pada video yang berikutnya.